putus suaraku. Oke. Oke, Git. Jadi apa nih yang pengen kamu diskusikan hari ini? Berarti ini tanya jawab dulu ya? Apapun ya, tanya jawab apapun yang kau pengen diskusiin. Yang kau belum Aku tuh kayak masih bingung gitu sama kayak kelebihan sama kelemahan dari diri aku gitu. Oh, menarik. Oke. Jadi Menarik pas nih. ditanya sama interviewer tentang kelebihan sama kelemahan, aku tuh rada bingung juga. Apa benar aku kayak gitu apa enggak? Nah, oke. Ini kalau boleh dijawab aja ya secara general. Kita kan nggak bocorin untuk posisi apa dan perusahaan apa. Iya. Kalau waktu kamu ditanya apa kelebihan dan kekurangan, kau jawabnya apa? Apa kelebihan yang kamu jawab waktu itu? Kelebihan yang aku jawab apa ya? Bisa bekerja secara detail, terus tepat waktu, terus juga akurat dalam melakukan pekerjaan gitu. Oke. Ini nggak ada benar salah ya, semuanya benar. Oke. Terus yang nomor 2, apa kelemahan kamu? Waktu kamu ditanya itu, kamu jawabnya gimana? Kelemahan aku rada emosional gitu sih, Pak. Dan kamu jawabnya gitu ya? Iya, aku jawabnya Gimana? Saya memiliki sifat yang emosional, tapi untuk meredakan emosional saya melakukan berhenti sejenak pekerjaan saya, terus apa sih namanya ya, menenangkan diri gitu. Oh, iya, saya harus memisahkan diri. Saya harus self healing dulu, ya, ke tempat yang udah ini gitu. Oke, pertanyaanku nomor 2. Kalau kamu punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, menghadapi pertanyaan yang sama, kira-kira jawaban kamu, apa kelebihan kamu bakal direvisi nggak? Kayaknya bakal direvisi. Revisi bakal gimana? Kamu udah kepikiran belum bakal ngerevisi gimana? Tapi belum kepikiran, tapi harus aku revisi. Kelemahan? Kalau kelemahan? Iya, kelemahan yang paling parah sih, Pak. Iya, oke. Cuman maksudku adalah, kamu kan berarti kalau aku kasih mesin waktu ke masa lalu, menghadapi pertanyaan ini pasti akan dihadapi dong. Nah, kamu udah punya jawaban belum? Jawaban revisi untuk pertanyaan ini udah ada belum? Apa masih belum yakin? Harus gimana? Masih belum yakin, Pak. Oh, masih belum yakin ya? Oh, oke. Iya. Gitu. Jadi aku pengen sedikit sharing aja ya, kayak gitu. Jadi intinya tuh adalah kayak gini. Jadi bahwa, ya, apa kelebihan dan kekurangan? Paling simpel gini, nanti didengerin full ya, di playlistku itu ada pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan. Aku cuma ngulang doang. 1, orang itu ditanya apa kelebihan dan kekurangan itu niatnya 2. Pertama, dia tuh punya kesadaran diri nggak? Bahwa kamu itu punya kelebihan loh. Kamu itu punya kekurangan. Ya. Jadi orang itu akan diuji, kamu itu sadar nggak sih punya itu? Nomor 1 itu. Ujian yang nomor 2 adalah, setelah kamu sadar punya kelebihan itu, kamu apain? Gitu. Jadi kamu ngapain untuk menunjang karir gitu, oke? Dengan punya kekurangan ini, sadar nggak kamu punya kekurangan? Oke, sadar. Oke, karena setelah kamu sadar punya kekurangan ini, terus kamu ngapain? Biar kekurangan ini tidak menghambat ya kerja profesional kamu, paham ya? Inti pertanyaannya tuh itu. Nah, yang poin nomor 1 tadi ya, aku pengen ngejelasin dari inti pertanyaan, oke? Yang nomor 2 adalah inti dari interview. Setiap pertanyaan interview itu tidak akan lari dari CV, oke? Setiap pertanyaan interview tidak akan lari dari CV. Pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan, niatnya itu adalah untuk mengetahui kamu tuh sadar diri nggak punya kelebihan dan kekurangan, dan kamu ngelakuin apa dengan kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Kedua hal ya ini ya. Nah, kalau dikombinasikan artinya adalah silahkan jawab apa kelebihan dan kekurangan kamu, tapi merujuk pada yang kamu tulis di CV. Kayak begitu. Pertanyaan ini cukup susah kalau kamu nggak terbiasa. Jadi ini harus dilatih ya. Semua jenis pertanyaan interview itu harus dilatih. Lalu apa yang harus aku lakukan sebagai orang yang belum terbiasa dengan pertanyaan ini? Paling mudah gini.
pada saat kita ditanya apa kelebihan dan kekurangan, fokus untuk menjawab kemampuan teknis, skill teknis. Itu paling gampang. Kalau tadi kamu ngejawab adalah saya orangnya teliti, detail gitu-gitu ya, yang sifatnya soft skill gitu, nanti kamu penjelasannya susah, bingung. Itu level advance saja aku bilangnya, ya. Penjelasan soft skill itu nanti. Sekarang penjelasan technical skill aja. Contohnya apa? Misalkan, apa kelebihan kamu? Saya memiliki kemampuan komputansi yang baik. Saya mampu mengoperasikan software ini. Kemampuan saya ini saya pelajari selama saya kuliah. Selain itu, selama kuliah juga saya mengikuti pelatihan dan training. Saya sempat ikut bootcamp 2 kali selama jeda semester 7 ke 8 dan semester 5 ke 6 misalkan. Saya ikut bootcamp untuk memang saya fokus untuk program komputasi tersebut. Karena saya merasa bahwa pelatihan tersebut akan mensupport kemampuan jurusan saya di bidang administrasi perkantoran, sehingga saya harus mampu untuk mengoperasikan itu. Nah, yang saya pelajari di sana, saya aplikasikan pada saat saya magang. Di tempat magang, apa yang saya pelajari di bootcamp ternyata juga dipakai. Dan di tempat magang saya juga menemukan aplikasi baru namanya ini, dan di sana saya juga belajar. Di sini saya makin yakin bahwa saya terbiasa untuk menggunakan software-software yang dibutuhkan pada bidang administrasi perkantoran misalkan gitu. Enak ya. Jadi kamu nyebut software gitu. Jadi intinya tuh fokus sama technical skill gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa gitu. Kemampuan teknis aja paling gampang. Kan orang nggak bakalan nanya yang apa kelebihan kamu. Saya orangnya bersemangat, energetik, mampu bekerja di bawah tekanan. Mungkin iya, mungkin kamu punya sifat itu, mungkin iya. Tapi penjelasan selanjutnya apa? Jadi kan jadi kayak kuis gitu, nggak ada penjelasannya, nggak ada penjabarannya kan, gitu. Kamu nggak bisa promosi di sana. Jadi sampaikan apapun yang sifatnya teknis. Nanti diplototin ulang CV kamu menuliskan kemampuan atau skill apa di CV kamu. Ingat ya, dilihat. Pada saat kamu menulis skill di CV, isinya itu akan ada 4 ya. Skill di CV itu isinya ada 4. Ada namanya pengetahuan bidang, jadi dia nanti diturunkan dari nama-nama mata kuliahmu, oke? Atau pengalaman sektor-sektor pengalaman kerja atau magang kamu gitu, nomor 1. Skill juga berisi tools and technology yang isinya itu bisa hardware atau software, which is yang software itu adalah tempat kamu menjawab pertanyaan apa kelebihan kamu, karena itu technical skill software. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa, dan yang keempat adalah soft skill. Banyak orang pada saat ditanya apa kelebihan dan kekurangan, memang benar. Pada saat kita ditanya apa kelebihan dan kekurangan, silahkan diarahkan ke skill. Paling gampang gitu, ya. Aku nggak bakal nanya apa kelemahan kamu. Saya matanya minus, malah saya pakai kacamata. Orang nggak nanya itu. Orang nggak nanya cacat kamu kok. Saya orangnya terlalu cantik di sini gitu, misalkan gitu. Orang nggak peduli itu, bukan itu ya, bukan itu poinnya. Balik semuanya ke CV ya. Jadi yang di pikiran kita pada saat ditanya apa kelebihan dan kekurangan, maka kita akan lari ke skill. Skill tadi ada 4, bisa pengetahuan bidang, ada tools and technology yaitu hardware dan software, ada kemampuan bahasa, ada soft skill ya. Jadi kalau orang pada saat ditanya itu lari ke skill, itu udah benar. Tapi banyak orang yang belum terbiasa dengan pertanyaan ini, larinya ke soft skill. Padahal ini susah pembuktiannya. Paling gampang tuh pengetahuan bidang atau tools. Tapi aku akan sarankan, kan beberapa kali aku ngelakuin survei ya ke teman-teman komunitas Group Locker, lebih gampang tools aja gitu. Apa kelebihan kamu gitu? Saya mampu mengoperasikan Microsoft Excel, tapi bukan Microsoft Excel yang basic, misalkan seperti itu. Saya mampu mengoperasikan, misal gini, saya terbiasa untuk menggunakan fungsi-fungsi ini itu, membuat lapangan pivot table untuk gini. Selain itu, selain menguasai itu semua, saya juga sudah pernah mengolah data yang jumlahnya banyak gitu. Ya kan, sekian kolom, sekian baris, itu untuk keperluan ini dan detail macam itu. Gitu. Ya udah, kamu sampaikan aja itu kelebihan. Kekurangan kamu, ya balik lagi aja ke sini. Ingat ya, kekurangan itu jangan selalu dipikirkan sesuatu yang kita tidak bisa, sesuatu yang negatif, sesuatu yang kita nggak punya. Kekurangan itu bisa kamu anggap sebagai sesuatu yang kamu sudah bisa, tapi belum sempurna. Contoh apa? Apa kekurangan kamu? Saya menyadari bahwa pentingnya mampu berkomunikasi dengan bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Namun saya juga sadar bahwa kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang, di mana saya sekarang baru mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara pasif. Namun saya sadar bahwa pada saat saya mampu
berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik, itu akan menunjang karir saya. Sehingga saya merasa bahwa itu adalah kelemahan saya yang sekarang saya coba untuk temukan solusinya, yaitu mulai beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kursus ini itu, dan selain itu secara mandiri saya juga belajar melalui nonton channel YouTube antara lain ini. Di situ saya merasa bahwa ada perkembangan dari kemampuan bahasa Inggris saya, dan semoga nanti dalam waktu dekat kemampuan bahasa Inggris saya tidak hanya secara pasif, namun saya mampu berkomunikasi secara aktif gitu. Jadi enak gitu ya, jangan cuma saya orangnya itu pelupa sehingga saya bawa buku catatan, saya orangnya tidak bisa berhitung secara teliti sehingga saya bawa kalkulator gitu. Itu jawaban yang udah diucapkan sama jutaan manusia, ya nggak sih gitu. Kamu cari di Google deh, kalau ditanya apa kekurangan kamu mesti larinya ke sana gitu. Itu kan lucu gitu pada saat, ya aku bukan HR, aku user, tapi pada saat beberapa tahun yang lalu pertanyaan itu muncul, terus kayak anak yang aku interview itu jawabannya adalah saya orangnya pelupa buku catatan. Aku tuh sempet gitu loh ngomong sama temenku HR kayak, bikin penelitian aja apa ya gitu ya. Jadi kayak lulusan kampus Indonesia sekarang pelupa, kebanyakan micin. Masa aku bikin artikel kayak gitu? Ini buat lelucon aja sih gitu. Jadi paham ya gitu. Memang benar bahwa kita boleh belajar gitu, dan memang benar kalau kita belum bisa tuh nggak apa-apa, karena memang mau kamu lulusan kampus manapun, jurusan apapun kan di kampus nggak diajarin ya gitu. Dan aku juga kalau aku ngomong begini, aku juga inget jawabanku dulu, betapa konyolnya juga sih gitu. Jadi sama aja, kita kan kayak kebetulan aku udah tahu dulu gitu ya, dan silahkan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan gaya komunikasi kamu gitu ya. Ingat, setiap pertanyaan itu pasti tidak akan lari dari CV ya. Apa kelebihan dan kekurangan itu silahkan arahkan ke skill. Skill itu isinya ada 4, yaitu pengetahuan bidang, tools and teknologi yang software, hardware, bahasa maupun soft skill. Pada saat kamu belum terbiasa ngomong yang technical skill. Kelebihan adalah apa yang kamu kuasai, ceritakan bagaimana kamu bisa menguasai itu dan udah kamu praktekkan lewat apa secara kronologis. Kalau kamu lulusan baru, silahkan ceritakan mungkin kamu bisa itu gara-gara ikut kursus, ikut pelatihan, dari magang gitu, dan sekarang udah bisa apa, sampaikan itu sebagai kelebihan. Dan pada saat nanya apa kekurangan kamu, nggak usah baper lewat perasaan, lewat emosional, apalagi kamu bilang saya orangnya emosian, saya harus ngecil dulu deh biar saya konsen gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi kekurangan itu jangan selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tapi anggap aja sesuatu yang positif, tapi saya belum sempurna. Paling gampang daripada kamu terkesan nggak bisa ngitung atau pelupa tadi ya, buku catatan kalkulator, paling gampang saya komunikasi bahasa Inggris belum lancar, makanya saya ini, atau saya bahasa Mandarin belum lancar, makanya saya les gitu. Atau itu dari contoh dari bahasa, atau mungkin dari teknis juga gitu. Saya sekarang sedang belajar terkait ini gitu. Saya tahu bahwa ini pengetahuan ini tuh harus ada, tapi saya belum ada, sehingga saya sekarang lagi ikut bootcamp misalkan gitu. Sambil menunggu ini, saya juga tiap malam saya ikut ada kelas ini, karena saya merasa saya masih lemah di sana dan ini kelemahan saya. Bahkan ibaratnya ini adalah kamu nyebutin kelemahan, banyak nanti orang yang bilang bahwa coba sebutkan kelemahan tapi yang tidak relevan dengan posisi yang dilamar kan. Itu boleh, bener banget itu. Tapi kan contoh realnya apa? Nah, aku ngasih contoh kamu nih malah bisa dipakai untuk nyebutin kelemahan, bahkan kelemahan itu tuh relevan gitu loh dengan pekerjaan yang kamu lamar. Bukan karena kamu nggak bisa, tapi saya baru bisa gini dan ini saya on progress untuk belajar kayak gitu. Nah, ini silahkan disampaikan. Ya pakai template ini juga nggak apa-apa sih gitu ya. Kelebihan soal software, kelemahan soal kemampuan bahasa boleh. Atau dengan idemu sendiri juga boleh. Kelebihan kamu di bahasa, kelemahan kamu di software apa juga boleh dibolak-balik gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa, boleh dimodifikasi kelebihan dan kekurangan terkait pengetahuan bidang, sektor-sektor bidang kamu, ya kan? Boleh nanti terkait dengan ya soft skill gitu. Karena kalau untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan langsung dari soft skill, saya tuh orangnya tuh pemberani, Pak. Saya tuh harus bla 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 bla. Takutnya kepleset gitu loh. Contohnya tuh malah nggak impress, ya kan? Gitu. Kita pengen ada niatnya bagus, malah apa namanya? Nggak apa. Malah nggak keimpress gitu ya. Gitu. Jadi malah orang tuh kayak nggak. Takutnya gitu tadi. Soft skill itu takutnya satu, kamu bingung sendiri cara nyari apanya, nyari alasannya gitu ya, gitu, bingung secara nyari alasannya. Yang kedua adalah mungkin malah takutnya kesannya negatif gitu, padahal kamu tahu harus gimana gitu, udah ada gambaran ya gitu,
Tapi nanti kalau pengen diulang lebih detail, tinggal ini ditonton lagi setelah aku upload, atau nanti lihat di playlistku. Playlistku ada playlist interview, isinya tuh kamu cukup dengarkan dari atas sampai bawah, tapi jangan berhenti ya. Kamu luangin waktu, itu sekitar 20 pertanyaan, total itu sekitar 3 jam. Jadi kalau kamu mau dengerin itu cukup dengerin sekali, tapi nanti otak kamu tuh udah traveling sendiri gitu. Oh, pertanyaan gini tuh harus gini ya gitu. Kenapa? Interview itu tidak untuk dihafal pertanyaannya. Ada banyak banget modifikasi kalimat, tapi intinya tuh nanyain hal yang sama. Orang tuh pengen kamu jelasin skill, pertanyaannya bisa kemana-mana. Apa kelebihan kamu yang tidak dimiliki banyak orang? Larinya ke skill. Apa kelemahan dan kelebihan kamu? Larinya ke skill. Gitu kan? Kenapa kok saya harus menerima kamu di perusahaan ini? Larinya ke skill. Gitu. Banyak hal yang larinya tuh ke situ gitu. Jadi kalau kamu menghafal pertanyaan susah. Nanti malah kamu merasa kayak ini pertanyaan jebakan gitu. Bukan jebakan juga sih. Orang terjebak karena salah maksud, paham nggak? Intinya tuh nanyain gini, terus kamu salah jawab, terus kamu ngomong, waduh aku kejebak. Nggak ada kali user sama HR yang kayak, oke, hari ini kita rekrutmen, aku pengen ngejebak orang sebanyak mungkin. Nggak ada yang niat kayak gitu, serius. Gitu. Jadi nggak ada namanya pertanyaan jebakan. Yang ada adalah kita salah maksud aja. Gitu. Oke ya, semoga cukup menjawab ya gitu. Sangat bersemangat aku malam ini gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak gitu? Udah ada gambaran ya gitu ya. Jadi semoga nanti kamu kalau ada momen yang sama ada gambaran, dan teman-teman yang nonton sampai menit ini juga udah ada gambaran. Jangan salahkan kalkulator dan buku catatan melulu ya gitu. Karena lulusan Indonesia itu nggak harus jadi pelupa atau nggak teliti gitu. Oke, apalagi yang masih kamu pengen tanyain? Kalau interview ya deh, kayaknya sih ini Pak, aku masih bingung kalau ngelamar lewat outsourcing itu gimana sistemnya. Wah ini aku takut salah sih, tapi nggak apa-apa ya, aku kasih yang general aja ya. Iya. Outsource, jadi nanti tuh ada yang namanya outsourcing, ada yang namanya recruitment consultant gitu ya. Outsource itu ibaratnya sama aja, jadi gimana cara ngelamarnya sama aja. Jadi kamu ngelamarnya itu ngelamar ke perusahaan outsource ini gitu. Ada perusahaan yang mungkin startup gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang dia sangat berfokus pada kualitas bisnisnya. Jadi dalam tanda kutip hal-hal kecil tuh dia nggak mikirin. Jadi kayak rekrutmen karyawan gitu-gitu dia nggak mikir. Atau ada yang nganggep kayak orang, jadi ada perusahaan yang udah saking gedenya dia akan fokus sama misalkan jualan dan ekspansi produk kan. Jadi kayak sampai dengan level sales gitu loh. Mungkin kamu paham ya sales. Tapi after sales-nya kayak misalkan kalau ada keluhan, kalau ada pertanyaan gitu yang kita butuh call center gitu misalkan ya. Jangan sama tim inti gitu, itu outsource aja, paham nggak? Itu karena jadi itu nggak termasuk bagian yang aku pikirin gitu. Atau misalkan ini ada di building gini. Aku fokus sama tim utamanya aja, jadi kayak terkait dengan OB-nya, petugas parkir mungkin, petugas security-nya gitu. Kita nggak mikir, kita cari di outsource gitu loh, paham kan ya? Gitu. Jadi ada perusahaan yang menggunakan sistem outsource itu karena dia pengen bener-bener fokus sama core bisnisnya. Jadi yang itu tuh ya udah outsource aja karena dia mampu, oke? Karena dia mampu. Jadi dia pengen fokus ke sini. Tapi ada juga yang menggunakan outsource tuh mungkin kayak buat hemat budget juga, pasti ada dong ya gitu. Dan aku nggak mau sebut perusahaan-perusahaan ini. Intinya adalah, nanti di sesi detail aja itu ya. Intinya adalah pada saat kamu melamar di perusahaan outsource, nomor satu adalah cek dulu perusahaan outsource-nya apa. Oke? Outsource itu ada yang namanya udah besar, ada yang dalam tanda kutip sebenarnya itu perusahaan nggak valid tapi ngaku-ngaku outsource. Serius, kamu akan nemuin itu. Oke? Perusahaan outsource tuh banyak yang udah gede dan gampang nemuin website perusahaannya, nyari orang yang kerja di sana di LinkedIn banyak. Oke? Tapi ingat, kata outsource ini sering digunakan sama entah oknum atau entah suatu perusahaan yang kita dari outsource Mbak, misalkan gitu. Apa nama PT-nya? Ditanya aja gitu. Kalau dia bisa nyebut, valid. Ya, karena outsource tuh player-nya yang gede-gede itu aja. Nanti kamu tahu bisa nemuin puluhan nama gitu yang udah terkenal ibaratnya atau lebih ya. Aku lupa ingat ya. Tapi cara ngelamarnya gimana? Kalau kamu ngomong cara ngelamarnya ya sama aja. Jadi nanti perusahaan outsource ini dia akan
buka loker gitu ya, membutuhkan orang yang untuk begini, silahkan kamu daftar aja ke mereka gitu. Nanti ibaratnya kamu akan bekerja untuk klien ini, tapi kamu under perusahaan ini, dan nanti dalam tanda kutip ID cardmu ya ID card PT ini gitu. Jadi kamu mengikuti hak dan kewajiban ya kerjasama dua belah pihak ini sesuai aturan outsource yang berlaku. Nanti kan kamu dikasih kontraknya gimana kan gitu. Jadi ngelamarnya lebih ngelamar ke perusahaan outsource-nya ini gitu. Nah, nyari perusahaan outsource ini aja dulu. Gampang kok kamu nyari di ini ya. Di internet juga di LinkedIn juga banyak gitu. Gitu caranya. Ini aku jawaban general dulu ya, yang spesifik habis ini aja gitu terkait outsource. Tapi intinya semacam itu. Sama aja kayak ngelamar suatu produk ini. Tapi ya kalau ngomongin benefit ya pasti beda dong ya kalau kamu daftar langsung ke perusahaannya sama daftar ke outsource gitu aja. Oke, gitu. Ada lagi nggak apa? Sama ini kayaknya deh Pak. Biasanya tuh kalau dress code untuk interview harus hitam putih dengan sepatu heels atau bisa alternatif yang lain sih Pak? Yang penting sopan. Oke. Dress code itu balik lagi gini ya. Pertama adalah kamu lakukan riset terkait dengan budaya kerja perusahaan ya, gitu. Silahkan riset gitu ya, gimana cara dandannya gitu terkait dengan dress code tadi gitu ya, gitu. Apakah ini perusahaan yang formal, apa yang smart casual gitu. Jadi riset. Nah, sambil riset kamu kan juga bisa ngebaca dari panggilan undangan dari perusahaan ini ya gitu. Terkadang panggilan undangan itu kan sudah langsung disyaratkan tuh kayak gitu. Misalkan ada bank panggilan itu ternyata udah disyaratkan pakainya harus begini, kalau yang laki-laki begini, kalau yang pakai hijab begini, kalau enggak begini. Ada yang detail kayak gitu, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan dari hasil riset kamu udah temukan, dari info panggilan juga udah ditemukan. Kalau kamu pengen yakin lagi, silahkan sampaikan ke rekruternya gitu. Ya, tanya ke rekruter boleh nggak? Boleh gitu. Tanya ke rekruter boleh atau nggak? Boleh. Jadi misalkan ditanyakan aja gitu, Bu, mohon informasi terkait dengan budaya kerja di perusahaan ini menggunakan dress code semacam apa gitu. Ya gitu. Tapi sebenarnya informasi ini sih kebanyakan sih udah bisa kita peroleh dari website perusahaan ya, atau dari akun LinkedIn perusahaan gitu, company profile-nya, atau mungkin dari orang-orang yang bekerja di sana kan suka upload bikin postingan gitu kan, bisa kamu peroleh dari sana. Tapi kalau dari semua itu kamu nggak dapat, silahkan pakai formal aja gitu ya. Formal ya rok kemeja gitu, heels kayak gitu. Yang penting orang seneng kan ya kalau lihat rapi ya kayak gitu, formal. Toh ntar kalau kamu datang ke sana akhirnya kayak yang lain pada casual, aku kayak gini ya nggak masalah gitu. Gitu kan gitu, daripada nanti kamu malah saltum yang bener-bener makanya kayak saltum yang lebih sopan gitu kan. Oke ya, defaultnya gimana sih, aku nggak bilang harus hitam putih ya, nggak harus hitam putih kok gitu. Oke, tapi yang penting ya tadi misalnya kayak kemeja kayak gimana atau celana panjang bahan gimana gitu nggak masalah gitu. Tapi tadi kamu bisa biar lebih pas gitu ya, gitu kan, enak tongkrongannya gitu ya gitu, kamu bisa riset gitu, bisa riset dan tanya ke perusahaannya langsung lewat rekruter, atau tanya secara nggak langsung lewat ya itu tadi riset, dananya gimana sih gitu. Jadi kan ya, kan bisa ya sekarang banyak kan kayak gitu ya, smart casual atau smart look gimana sih, nggak harus yang formal, kayak tergantung kan, tergantung budayanya. Kalau kamu bawa dandanan startup ke bank gitu misalkan, ya udah habis kamu gitu. Orang temanku aja yang good looking pakaian udah gitu-gitu gara-gara nggak touch up aja langsung diusir kok gitu, kayak gitu. Jadi tergantung gitu ya, caranya semacam itu ya. Jawaban general tuh kayak gitu ya. Cek ulang di panggilan, udah ada dress code-nya belum ditanya. Kedua, kalau ada yang bisa ditanya, kamu boleh tanya terkait dengan budaya pakaiannya gimana. Dan yang ketiga adalah lakukan riset ke website ke sini. Kalau di semua itu nggak ada, yang keempat adalah lihat mana yang apa namanya ya default aja dipakai gitu. Tapi biasanya nggak sampai keempat sih. Ini udah ngejawab lewat 3 cara ini. Seriously. Coba jaga-jaga aja nomor 4. Kalau dulu sih nomor ini nggak ada. Dulu tuh biasanya ada sampai nomor 4. Tapi sekarang informasinya udah oke sih gitu. Oke? Gitu sih soal dress code gitu. Tapi penting nggak dress code? Penting ya. Itu nanti jadi komunikasi nonverbal kamu ya gitu. Cara berpenampilan kamu gimana, apalagi kamu mendaftar yang hubungannya sama frontliner gitu, atau yang harus berinteraksi dengan banyak orang kan. Ini kan penampilan itu kan citra perusahaan ya gitu. Jadi kayak
Kamu pengen dinilai sebagai apa gitu kan? Ya dari rapinya, dari wanginya, dari nanti cara duduk, cara jalan, gestur, postur, eye contact gitu kan. Ya semua dinilai gitu. Tuh komunikasi nonverbal kamu tuh kelebihannya di situ. Nanti belajar lagi mungkin kamu udah tahu ya gitu. Unsur komunikasi nonverbal tuh apa dan gimana cara pembawaannya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak? Tapi kalau misalnya pas lagi interview rambutnya itu boleh dikuncir apa nggak boleh dikuncir? Gimana sih? Boleh nggak dikuncir atau ini harus dikuncir gitu? Terlalu detail ya kayak gitu ya gitu. Iya. Aku jawab di sesi detail aja. Kalau bahasa aku sih, nih aku pribadi, aku user nih ya. Aku pribadi nggak masalah. Yang penting rapihnya gimana sih gitu. Jangan yang kayak you know kan mengganggu nanti waktu gitu ya perkenalan sama saya gitu nggak gitu ya paham ya gitu ya. Iya, benar. Ya nyaman iya tapi smart look gimana sih gitu, makanya tadi ada smart casual kan gitu, harus kayak gimana ya kamu tahu sendiri lah ya, nggak harus dicepol yang terlalu ini enggak gitu, terlalu formal gitu nggak, tergantung juga, cuman tadi tahu kan maksudku kalau kamu diurai jangan sampai di ngobrol tuh kayak set gitu-gitu ada gerakan menghempaskan gitu ya gitu, itu malah jadi gagal fokus nanti gitu. Nanti detailnya aku sampein di sesi detail aja ya gitu. Dan nanti kalau aku ada jawaban lebih detail atau aku update ya gitu. Oke. Itu pertanyaan kamu terlalu teknis untuk di sini gitu. Kuncir apa enggak? Karena beneran boleh dua-duanya, seriously gitu. Boleh. Oke, udah deh. Udah? Kamu bikin list ya? Jangan-jangan itu pertanyaan teman-teman kamu kumpulin ya? Enggak ya? Enggak, pertanyaan aku semua ini. Oh gitu. Karena kemarin-kemarin tuh apa namanya? Ada yang beneran bikin list, tanya sama teman-temannya ini ya, teman-temannya. Kayak aku ngumpulin beberapa temanku Kak, terus aku bilang kayak kenapa nggak one on one sama aku gitu? Nggak ini Kak gitu. Ya oke lah. Oh ini. Apa tuh? Kalau punya pengalaman magang atau organisasi, tapi itu nggak sesuai sama job desk yang dilamar, itu lebih baik dijelasin pas lagi interview atau pas lagi buat lamaran atau enggak, Pak? Jadi contohnya gimana? Jadi kamu ngelamar apa, backgroundmu apa gitu? Iya, background aku kan ini kan administrasi perkantoran. Aku kemarin magang jadi admin keuangan. Nah, terus aku ngelamar jadi sekretaris. Jadi itu kan kebanyakan job desk-nya rada-rada nggak relevan gitu, Pak. Iya. Dia relevan sama perkantoran tapi nggak relevan sama keuangan gitu ya? Iya, betul. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini, relevansi itu bisa dilihat pakai dua cara. Yang pertama itu adalah nama judulnya. Misal kayak kamu daftar jadi customer service, magang kamu customer service, otomatis cocok gitu ya, gitu. Tapi ada relevansi yang itu kebetulan kayak gitu, tapi ada relevansi yang kalau dari judul customer service, tapi kerjaan kamu bukan gitu ya, misal sales gitu. Tapi kamu breakdown waktu jadi sales tuh ya, kalau ada yang customer yang nanya, kamu jawab, yang nggak paham, kamu bantu, dipandu gini-gitu, ada keluhan, kamu bantu. Jadi ada kegiatan customer service di dalamnya gitu. Sehingga relevansi itu bisa melihat dari judul, posisi, sama ya tugas tanggung jawab. Makanya pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja tetap, kontrak, part-time, freelance, entrepreneurship, magang dibayar, magang nggak dibayar, terus organisasi, terus apa pelatihan ini itu, jabarin gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda tidak menemukan sesuatu yang relevan dari judulnya, Anda bisa ngelihat dari dalamnya. Itulah kata kunci kegiatan gitu. Jadi buat aku masih bisa relevan gitu. Oke, di breakdown aja, nggak apa-apa gitu. Nah, nanti detailnya setelah aku lihat CV. Oke. Iya udah deh Pak. Udah? Oke. Aku sekarang masuk ke yang detail ya. Oke.